saat teduh bagi kita semua. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama, kita pujikan mulia. Ibadah hari Minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, tetapkah kita bersedia untuk menaruh visi dan kehendak Tuhan di atas hidup kita, untuk kita junjung di dalam kita memberitakan Injil kebenaran sebagai utusan Allah. Ayat pembuka yang diambil dari Roma 10 ayat 14 hingga dengan 15 berbunyi demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Menjadi panggilan bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang rindu memberitakan Injil Tuhan. Dan betapa indahnya suasana ketika kedatangan kita membawa kabar baik di tengah-tengah orang yang belum mengenal Dia. Mari ceritakanlah tentang Yesus ketika ada orang bertanya. PKJ 117, ada yang tanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menantikan kedatangan Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang akan datang kedua kalinya. Dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus, seringkali kita lengah dan kehilangan kepekaan akan kehadiran Tuhan Sang Juru Selamat dalam hidup kita. Atau di dalam menantikan kedatangan Tuhan, tanpa kita sadari kita tidak ada di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus,
Dengan kasih dan kemurahan-Mu, Engkau telah mengutus Yesus Kristus, Juru Selamat kami ke dalam dunia. Kami sering menyerukan betapa berharganya anugerah keselamatan yang Engkau berikan. Namun tindakan dan sikap kami justru menunjukkan sebaliknya. Kami tidak lagi menanti-nantikan Dia dengan hal-hal yang berkenan kepada Allah untuk kami lakukan. Bahkan kerap kali kami menghindar dari-Mu karena kami sadar kami penuh dengan dosa. Sebenarnya kami tidak layak di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan yang seringkali tidak menghargai anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus penyelamat kami memohon. Hati kami agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku. Bangkit berdiri bersama-sama. Umat Tuhan, bagi kita yang telah mengaku dosa-dosa kita, pengampunan Kristus tersedia bagi kita sekalian. Terimalah berita anugerah menurut 1 Korintus 1 ayat 30 dan 31 yang berbunyi demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus memberikan yang terbaik di dalam satu pujian yang akan kita pujikan bersama. Karena Tuhan menginginkan kita untuk bersinar bagi Dia dimanapun kita berada. Dan itu menjadi kehendak Tuhan dalam hidup Tuhan kepada kita. Mari kita pujikan KJ 424. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong sejaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar,
Jemaat silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa untuk merenungkan firman Tuhan dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di dalam situasi pandemi ini kami masih boleh dimampukan untuk beribadah. Kami boleh menikmati pujian, kami boleh menikmati firman Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa dalam ibadah tatap muka. Tetapi saat ini Tuhan, kami percaya Engkau akan terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus memampukan kami, Allah Roh Kudus mengajarkan kepada kami kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya 43 ayat 10 sampai 12. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku, tidak ada Allah dibentuk. Dan sesudah aku, tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GKI Wiyung, damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita. Kita diajak untuk melihat hari ini sebuah tema firman Tuhan yang sangat penting, yaitu menjadi iklannya. Menjadi iklan yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ingin mengenal sebuah produk, maka kita butuh yang namanya iklan. Bahkan sebuah iklan bukan sekedar sebuah informasi, tetapi sebuah iklan itu juga butuh sesuatu yang menarik, eye-catching, menarik untuk dilihat, menarik perhatian. Itu namanya iklan. Kalau hari ini kita diajak untuk menjadi iklannya Allah, iklannya Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara dan saya diajak untuk memiliki kehidupan yang menarik dari sisi Allah. Sehingga orang tertarik untuk melihat Allah dari hidup kita. Allah menjadi menarik karena kehidupan kita. Ini menjadi sesuatu yang penting.
Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi, di tengah situasi krisis, setiap orang membutuhkan perjumpaan dengan Allah. Setiap orang membutuhkan satu pengalaman yang terus menarik dengan Allah. Tanpa mereka mengalami pengalaman yang menarik dengan Allah, maka situasi krisis, situasi pandemi ini tidak akan menjadi situasi yang punya pengharapan. Menarik sekali ketika kita membaca Yesaya 43. Sebuah bagian dari kitab Yesaya. Sebuah bagian dari perjalanan umat dengan Allah. Umat yang didisiplin oleh Allah. Umat yang diperingatkan oleh Allah. Umat yang dibawa ke pembuangan. Umat yang diajar untuk punya kehidupan di dalam krisis di masa mereka. Umat yang diminta untuk menceritakan tentang Allah di tengah situasi yang tidak mudah karena berada di pembuangan, karena berada di dalam situasi terjajah, dalam situasi mereka tidak punya yang lain selain Allah. Inilah yang luar biasa. Dan apa yang dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat 10 sampai 12. Tuhan yang mengatakan kepada kita, Tuhan yang mengatakan kepada umatnya bahwa kamu inilah saksi-saksiku. Artinya Bapak Ibu kita diajak untuk mengerti bahwa menjadi saksi Allah, menjadi iklannya Tuhan, itu bukan pilihan kita. Tetapi menjadi saksinya, menjadi iklannya, itu adalah kehendak Allah. Bukan pilihan kita. Saya memilih, saya ingin, bukan. Tetapi Tuhan sendiri yang mengatakan, kamu inilah saksi-saksiku. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, setelah Tuhan mengatakan kamu inilah saksi-saksiku, dan ditegaskan demikianlah firman Tuhan, lalu diteguhkan kembali dengan status yang lain selain saksi. Dan hambaku yang telah kupilih. Keberadaan sebagai saksi dan keberadaan sebagai hamba di dalam teks kitab Yesaya ini disandingkan sedemikian rupa. Saksi-saksiku dan hamba yang telah kupilih. Ada sebuah maksud dalam Yesaya 43 ayat 10 ini. Menjadi saksi dan menjadi hamba sesuatu yang disandingkan. Sesuatu yang tidak bisa dilepaskan sedemikian rupa. Sesuatu yang saling mengisi, sesuatu yang saling melengkapi di dalam perjalanannya untuk dihidupi. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di ayat 10 ada kata yang menarik di sana. Yaitu kata kupilih. Bapak Ibu kita perlu menyadari situasi teks kitab Yesaya ketika mereka belum dibuang oleh Tuhan ke pembuangan. Bahkan ketika mereka berada di pembuangan. Apa yang mereka hadapi? Yang mereka hadapi, yang mereka jumpai adalah bangsa-bangsa dengan penyembahan berhala yang hebat sekali.
Ada begitu banyak dewa, ada begitu banyak berhala di sekeliling mereka. Di dalam teks ini dikatakan, engkaulah hambaku yang telah kupilih. Kata kupilih dalam konteks, dalam situasi politeisme, kepercayaan banyak Tuhan dan banyak dewa, banyak berhala, kata kupilih itu hanya kata yang dimiliki oleh Allah Israel. Berhala tidak pernah memilih kita. Berhala yang disembah itu tidak pernah memilih. Tetapi justru kitalah yang memilih. Orang yang memilih berhalanya. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan menunjukkan kehadirannya berbeda dengan berhala. Tuhanlah yang memilih kita. Engkaulah hambaku yang telah kupilih. Kata kupilih adalah kata bakar. Dipilih, diperkenan, dikehendaki. Di mana Allah yang memilih itu, Allah yang memutuskan berkehendak. Berbeda dengan berhala. Di mana berhala hanya membicarakan apa yang menjadi pilihan kita. Tetapi menjadi umat Tuhan, kita adalah orang yang dipilih. Kita tidak pernah memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Dari kata dipilih ini, kemudian kita melihat sesuatu yang penting lebih jauh. Kata dipilih ini kemudian berlanjut. Berlanjut dalam relasi kita, di mana kita kemudian menjadi tahu. Setelah menjadi tahu, tidak hanya menjadi tahu di dalam pilihan Allah itu, tidak hanya menjadi orang yang tahu tentang Allah, tetapi juga mengalaminya. Inilah yang penting. Bagaimana menjadi saksi sekaligus disandingkan dengan menjadi hamba yang dipilih. Ada dua hal yang kemudian terjadi di dalam pilihan itu, yaitu kita menjadi tahu dan kita menjadi mengalami. Bapak Ibu perhatikan. Di ayat yang ke-10, masih di ayat yang ke-10. Setelah Tuhan berkata tentang hambaku yang telah kupilih. Lalu dikatakan supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Allah mau memberi pengertian. Allah yang hidup, Allah yang memilih itu adalah Allah yang hidup dan Allah yang akan memperkenalkan dirinya menjadi Allah untuk diketahui dan dimengerti bahkan dari dulu sampai selamanya. Allah menjadi Allah yang memperkenalkan dirinya. Sehingga kita tahu, sehingga kita mengerti. Kita tahu dan kita mengerti. Tetapi kemudian itu berlanjut pada sesuatu yang lebih mendalam. Supaya apa? Supaya menjadi saksi tadi bukan sekedar pengetahuan saja. Bukan sekedar apa yang dikatakan orang sehingga aku mengerti. Bukan sekedar apa yang diwariskan oleh para leluhur Israel. Sehingga mereka mengerti bahwa Allah yang dari dulu ada akan terus ada. Lalu dilanjutkan saudara. Dikatakan akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan.
bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Allah yang ada di masa lalu, Allah yang dimengerti adalah Allah yang menyelamatkan, Allah yang mengabarkan, bahkan Allah yang menyaksikan dirinya sendiri. Allah yang menjadikan dirinya untuk kita alami. Dua hal inilah yang menjadi penting ketika kita mau menjadi iklannya Tuhan. Maka kita mesti tahu, dan setelah kita tahu, kita mesti menjadi orang yang mengalami Allah. Allah yang menyatakan dirinya, Allah yang menyelamatkan, Allah yang mengabarkan, Allah yang memberitahukan. Artinya, Allah yang diceritakan di masa lalu, Allah yang kita tahu itu, Allah yang juga menyelamatkan. Kita tahu, lalu kita mengalaminya. Di sanalah pijakan untuk kita menjadi iklan bagi Allah yang menarik. Menjadi iklan bagi Tuhan yang menarik perhatian banyak orang untuk melihat Allah dalam hidup kita. Ada banyak orang yang begitu luar biasa. Ketika mereka tahu dan mengalami Allah, mereka menjadi luar biasa di dalam perjalanan hidup mereka. Bahkan ketika krisis terjadi, hidup mereka tetap menarik. Hidup mereka tetap menjadi iklan bagi Allah. Karena mereka orang-orang yang kuat di dalam pengetahuan mereka akan Allah. Dan di dalam pengalaman mereka akan Allah. Seorang bernama Corrie ten Boom. Seorang yang sangat menderita hidupnya kalau kita mau melihat kisah hidupnya. Dia seorang yang hidup dan keluarga besarnya dibunuh pada masa Hitler. Dan dia menjadi orang yang mengampuni. Bahkan dia menjadi seorang yang terus mengikut Tuhan dengan penuh pengampunan. Di masa tuanya Corrie ten Boom menderita sakit yang luar biasa hebatnya. Menderita sakit, dan ketika dia menderita rasa sakit yang luar biasa, dia seorang yang tetap beriman dan dia berdoa pada Tuhan. Ketika dia mengalami rasa sakit yang luar biasa, dia minta pada Tuhan di dalam doanya. Tuhan, ambil aku. Corrie ten Boom meminta pada Tuhan supaya Tuhan memanggilnya saat itu. Karena rasa sakit yang luar biasa. Lalu Tuhan menjadikan Corrie ten Boom tertidur di dalam doanya itu. Tiba-tiba Corrie ten Boom tertidur. Rasa sakitnya hilang untuk seketika. Dia tertidur di dalam doanya. Lalu di dalam tidurnya itu Tuhan berbicara pada Corrie ten Boom. Sepertinya Tuhan berbicara langsung pada Corrie ten Boom untuk menjawab doanya. Tuhan berkata begini dalam kesaksian Corrie ten Boom. Tuhan mengatakan kepada Corrie, Corrie, kamu mau pulang sekarang atau umurmu kuperpanjang 5 tahun, tetapi engkau akan menderita rasa sakit yang lebih lagi, tetapi kamu akan menjadi saksiku yang luar biasa. Corrie ten Boom terbangun dari tidurnya. Yang sebenarnya adalah doanya waktu itu. Karena Tuhan menjadikan seketika rasa sakitnya hilang. Kemudian dia tertidur dalam doanya. Kemudian dia terbangun dari tidurnya dan dia sadar Tuhan menjawab doanya. Lalu apa yang dikatakan Corrie ten Boom kepada Tuhan? Dia melanjutkan doanya. Dan Corrie ten Boom berkata, Tuhan berikan aku 5 tahun lagi. Biarkan rasa sakit ini semakin luar biasa. Tetapi aku akan menjadi saksimu untuk menceritakan kasih-Mu kepada lebih banyak orang. Sebuah hidup yang luar biasa. Orang yang tahu Tuhan.
orang yang mengalami Tuhan, orang yang menjadikan hidupnya menarik, orang yang kemudian membuat orang lain melihat Allah itu menarik dalam hidup Corrie ten Boom. Seorang yang lain, kita bisa menemukan banyak tokoh yang lain. Orang-orang yang sangat mencintai Tuhan. Di dalam pengetahuan mereka akan Allah dan pengalaman mereka akan Allah. Mereka menjadi orang-orang yang kuat. Seorang bernama Arthur Ashe, seorang petenis, juara Grand Slam, juara Wimbledon. Ketika dia divonis terinfeksi HIV/AIDS karena transfusi darah. Kemudian dia dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS. Lalu dia ditanya oleh seorang wartawan, pernahkah engkau dalam situasimu saat ini kamu bertanya kepada Tuhan, kenapa aku? Kenapa aku yang terinfeksi HIV/AIDS? Pertanyaan seorang wartawan kepada Arthur Ashe. Arthur Ashe adalah seorang petenis dunia yang di dalam perjalanan karirnya juga tidak ringan. Dia mengalami diskriminasi rasialis karena warna kulit. Tetapi dia berjuang sampai dia kemudian menjadi seorang juara tenis. Pada awalnya orang meremehkan dia karena melakukan diskriminasi rasialis saat itu. Ketika dia menderita HIV/AIDS dan ditanya oleh wartawan tadi, pernahkah engkau bertanya kepada Tuhan, kenapa aku? Arthur Ashe menjawab. Kalimat yang sangat pendek dikatakan oleh Arthur Ashe. Ketika aku mengangkat piala Wimbledon, aku tidak pernah bertanya kepada Tuhan, kenapa aku? Maka saat ini, ketika aku dinyatakan menderita dan terinfeksi HIV/AIDS, kenapa mesti aku bertanya, kenapa aku? Ketika aku mengangkat kebanggaanku, aku mengangkat piala Wimbledon, di depan ribuan orang, aku tidak pernah bertanya kepada Tuhan, kenapa aku? Orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang tahu akan Allah, orang-orang yang mengalami Allah, orang-orang yang tidak pernah menyalahkan Allah, mereka menjadi orang-orang yang menarik hidupnya. Orang-orang yang menjadi iklan bagi Allah di dalam hidupnya. Ada begitu banyak orang yang luar biasa. Kita diajak untuk menjadi orang-orang yang belajar ketika kita tahu Allah dalam hidup kita. Ketika kita sudah mengalami Yesus Kristus dalam hidup kita. Apakah kita menjadi orang yang mengaktifkan Allah untuk memimpin hidup kita? Sehingga hidup kita mengiklankan Allah. Seringkali saudara, hidup kita ini mengikut Allah, kita tahu tentang Allah, kita punya pengalaman pasti dengan Allah. Tetapi seringkali di dalam perjalanan hidup kita, kita tidak mengaktifkan Allah yang memimpin hidup kita. Kita mau memimpin hidup kita sendiri. Kita mau berjalan dengan cara kita sendiri. Bagaimana kita menjadi iklan bagi Allah? Kalau kita tidak pernah mengaktifkan Allah dalam tanda petik, mengaktifkan Allah untuk memimpin hidup kita di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Allah itu tinggal dalam hidup kita. Allah yang kita tahu, Allah yang kita alami, Allah yang tinggal bersama kita. Allah yang seharusnya aktif memimpin hidup kita. Agar kita menjadi iklannya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur
kalau Engkau selalu turut campur tangan dalam hidup kami. Apapun yang kami alami, krisis, rasa sakit, semua itu biarlah tetap menjadi kesempatan untuk kami menceritakan Allah dalam hidup kami. Berkatilah kami umat kepunyaan-Mu. Berkatilah jemaat-Mu GKI Wiyung di dalam perjalanan hidup ini. Kami tahu Tuhan, krisis ini terjadi kapanpun dalam hidup kami. Sangat mungkin terjadi krisis yang bahkan mungkin akan lebih buruk. Tetapi kami tetap percaya bahwa di dalam krisis itu ada Tuhan yang memberi kami kesempatan untuk menjadi saksinya. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami menghadapi dan berjalan di dalam krisis kami, supaya kami terus menjadi iklan bagi-Mu di tengah dunia yang membutuhkan Engkau. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh anugerah yang besar bagi kita semua ketika kita menjadi anak Tuhan dan kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Kadangkala kita jauh dari Tuhan, tapi Tuhan memeluk kita. Kadangkala kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, tapi Dia tetap mencintai kita. Dengan kebaikan-kebaikan Tuhan ini, apakah kita mau menceritakan tentang Kristus, tentang kebaikannya kepada orang yang belum mengenal Tuhan? Biarlah pujian ini boleh mengingatkan kita dan terus memberi komitmen kepada kita untuk menceritakan tentang Yesus. He loved me. He chose me before the world was known. He chose me to be His very own. He made me, then let me choose my way. I choose to move away. He loved me when hope had evening. He loved me when I lost everything. He bought me. Redemption's work was done through Jesus Christ His Son. Who shall separate me from the love of God? Shall dreams of tomorrow, pain or sorrow, can the need of tooth or earthly possession, the threat of war or means of possession, in all these things, victory is our reward. Victory is our reward through Jesus Christ our Lord.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat sekalian kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau di tengah-tengah ibadah ini kami bisa menaikkan bersama-sama pokok doa syafaat dengan bersehati. Kiranya Tuhan mendengar setiap seruan doa kami. Tuhan terus memberikan kemurahan dan belas kasihan bagi bangsa kami yang menghadapi pergolakan-pergolakan dampak dari COVID-19. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan seluruh warga Indonesia, dan Tuhan akan memberikan hikmat dan urapan kepada pemerintahan kami untuk terus memikirkan yang terbaik, sehingga suasana ini, suasana yang membuat kami khawatir, boleh semakin hari boleh kami melihat bahwa Tuhan bekerja bagi bangsa kami. Kami juga bersyukur kepadamu karena setiap vaksin yang sudah diberikan kepada setiap warga Indonesia, supaya ini boleh menjadikan kami semakin sehat dan kami tetap menjaga protokoler kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu GKI Wiyung Royal Residence. Setiap pergumulan kami juga merindukan seorang pendeta yang boleh bersama-sama dengan kami melayani di tempat ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan orang yang tepat, yang daripada Tuhan, sehingga boleh bersama-sama melayani di tempat ini, dan Tuhan akan menunjukkan seorang hamba Tuhan bagi kami dan memberikan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa saat ini untuk hamba-hamba Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong setiap pekerjaan pelayanan mereka, Pendeta Sandi dan keluarga. Kami juga berdoa untuk Ibu Minlan dan keluarga, berdoa untuk Pak Dani dan keluarga. Biarlah bersama-sama bersehati dengan majelis jemaat di tempat ini. Biarlah kami boleh sehati, sepikir dan setujuan untuk boleh ada di dalam visi Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Juga berdoa untuk setiap badan pelayanan dan komisi-komisi yang ada. Kiranya Tuhan menjaga kesehatian di tengah-tengah mereka ketika mereka melayani bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Demikianlah seru doa kami, dan kami akan menaikkan doa Bapa kami seperti Tuhan sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada beberapa warta lisan. PA Komisi Senior tanggal 20 Mei 2021 pukul 10 pagi dipimpin oleh Ibu Yung Minglan dengan tema menjadi berkat karena anugerahnya. Doa malam akan dimulai pada pukul 7 pada hari Kamis 20 Mei, dipimpin oleh Penatua Nurita Nathan. Doa pagi Sabtu 22 Mei
pukul 5 pagi dipimpin oleh Bapak Dani Nobret. Ibadah live streaming Minggu 23 Mei pukul 8 pagi dilayani oleh Pendeta Sandi Nugroho dengan tema Surat Tanpa Amplop. Ibadah live streaming dan ibadah onsite akan diadakan pada hari Minggu 23 Mei 2021. Ibadah ini dapat dihadiri oleh jemaat yang rindu untuk hadir beribadah di gereja dalam jumlah terbatas. Jemaat yang akan hadir wajib mendaftar terlebih dahulu melalui nomor WA atau nomor telepon ke kantor. Untuk menjadi perhatian, kuota kehadiran jemaat dibatasi sebanyak 40 orang. Pendaftaran ditutup jika kuota telah penuh. Sedang dalam kondisi tubuh yang sehat. Jika ada dalam keluarga atau lingkungan kerja menunjukkan gejala COVID-19, dihimbau untuk beribadah secara daring atau online di rumah masing-masing. Wajib hadir dengan menggunakan masker dan face shield. Jemaat yang telah mendaftar tetapi kuota telah mencukupi atau penuh akan dimasukkan dalam prioritas kehadiran di ibadah live streaming berikutnya. Jemaat berusia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun dihimbau untuk mengikuti ibadah live streaming secara daring atau online dari rumah masing-masing. Kelas kata kesasi. Dibuka pendaftaran kelas kata kesasi bagi jemaat yang ingin mengikuti, harap mendaftarkan diri ke Ibu Yong Minglan dan mengisi formulir serta melengkapi persyaratan. Kelas kata kesasi terbuka bagi semua jemaat usia minimal 15 tahun. Kelas kata kesasi akan dimulai pada 23 Mei 2021. Pelayanan musik angklung. Bagi jemaat yang ingin melayani dalam musik angklung, bisa bergabung dengan langsung mengikuti latihan tiap hari Minggu pukul 11 atau menghubungi Bapak Wisnu. Gerakan kasih. Kebutuhan dan laporan program kegiatan kasih dapat dilihat pada warta jemaat. Jemaat yang terbeban dapat menghubungi Bapak Uri. Jemaat dapat konsultasi atau konseling dengan hamba Tuhan dengan membuat perjanjian terlebih dahulu dengan menghubungi nomor yang ada di warta jemaat. Persembahan dapat dilakukan melalui berangkas gereja setiap hari kerja pukul 9 sampai pukul 6 sore. Bisa transfer ke BCA atas nama GKI Biyung. Nats persembahan. Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Janganlah ia menghadap ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari jemaat kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu NKB 126 ayat 1 dan 2. Tuhan memanggilmu. Oh
Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan, inilah kami, inilah persembahan kami. Persembahan kami kecil ya Tuhan, dibanding dengan apa yang Tuhan berikan buat kami. Tapi kami pagi ini, kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami, harta milik kami, dipakai untuk memuliakan-Mu. Layakkan kami Tuhan, seberapapun yang kami punya, Engkau menguduskan. Bapak, kami juga bersyukur kalau pagi ini kami diberi kesempatan untuk memberikan sebagian uang kami. Biarkan Tuhan memberikan hikmat bagi majelis maupun badan pelayan untuk mengelola uang ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan, berkati setiap kami. Di dalam Kristus kami mengucap syukur. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau berat. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau berat. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Wartakan Kristus dengan kasih